keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Halo guys, selamat datang di podcast kita. Kenalin, gue Najwa Ida Fatimah. Gue Laurel sama Duma. Gue Mukayaro. Kita di sini bakal cerita tentang overthinking. Oke, overthinking sebelum tidur. Ya. Oke, kita kedatangan narasumber kita yang dari jauh ini. Dari mana tuh? Guys. Jauh dari mana, Kak? Dari Cirebon, guys. Perjalanannya gimana tadi? Boleh diceritain? Perjalanannya tadi sempat nyasar. Harusnya kan di Grand Residence. Di mana, Kak? Dan Cimuni Residence. Nah, saya tadi awalnya di Grand Cimuni Royal. Jadi Jauh harus putar banget. balik kan, 10 menitan tadi. Terus kenal omel-omel nggak sama tadi naik apa? Ini bareng diantar kan sama kakak. Oh, Ya, tadi sedikit ada berantem lah sedikit. Oh. Bukan berantem sih, kayak Ada kejadian lah ya. lah ya. Oke. langsung aja. Ya. Oke, pertanyaan pertama, tipe orang kayak gimana yang gampang banget overthinking? Itu masuk. Kalau menurut gue sendiri, gue kayaknya termasuk deh. Soalnya kayak gue tuh suka sering jadi apa ya, suka kepikiran gitu loh. Orangnya pemikir gitu. Jadi kalau ada hal sesuatu yang menurut gue menurut gue tuh nggak sesuai dengan isi hati misalkan, itu jadi ini banget, jadi kepikiran dan akhirnya ya overthinking itu. Sampai berlebihan gitu ya. Kadang sampai bener-bener khawatir, bener-bener cemas gitu, takut gitu loh. Itu lo kalau misalnya lagi overthinking gitu, kayak ada anxiety-nya nggak? Iya nggak sih yang kayak cemas berlebihan Iya, sampai keluar keringat, pikiran gitu? Kalau itu sih enggak sih, kayak biar kecemasan Cuma biasa aja. cuma ada di pikiran aja gitu ya. Nah, terus sering gak sih lu mikir hal-hal yang nggak penting sampai bikin kepala lu pusing sendiri? Contohnya apa? Pernah banget, kayak misalkan nih kita berantem sama saudara kita, terus kita adu mulut. gitu. Iya. Terus kita ketika ngomong kasar, namanya lagi emosi, Emosi gitu kan. benar-benar. Nah, terus kita nggak sadar ngomong kasar misalkan, terus pas emosi kita udah reda, terus kita mikir tadi kata-kata gue ini nggak sih, maksudnya nyakitin dia nggak sih gitu. Apa dia nanti ke bawah ini ya nanti. Iya, istilahnya baper nggak sih? Iya, gitu. baper. Kan ada orang yang baperan ya kan kalau inian. Terus habis itu ngomong ke temen lagi. Iya. Itu yang Apalagi- membuat overthinking lagi sih kalau kayak gitu. Apalagi saudara sendiri gitu, Iya, satu betul. rumah gitu Iya. kan. Kalau misalkan nggak saling tegur menegur, kayak Nggak enak rasanya gitu ya. Iya. Tapi yang lu rasain pas besoknya gimana tuh? Sama kakak lu gitu? nggak enak gitu, maksudnya nggak enak hati Canggung gitu, gitu ya. canggung, kayak Iya. mau nenggur, gengsi gitu loh. Oh, kayak iya. Pernah gak lu merasa kayak gue kebanyakan overthinking nih, kapan sadarnya gitu? Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Atau ya udah gitu tetap overthinking terus nggak sadar-sadar? Pernah sih, kayak ya udah sih, ngapain sih dipikirin, itu kan nggak harus dipikirin banget deh, pokoknya kita harus aja deh, Enjoy aja gitu enjoy ya. aja gitu, nggak usah mau dipikirin, jalanin aja. Terus ya. Nah, lu lebih seringnya yang mana tuh? Kayak lebih sering sadarnya atau lebih kebanyakan overthinking? Overthinking kalau gue sih. Iya, sama Iya, kayak kakaknya. Lebih suka overthinking. Bukan suka sih, lebih sering overthinking. Sering. Iya. Berarti susah sadarnya ya? Iya, Gak bisa sadar, emang gak bisa sadar itu. kadang ya gitu nih. Kadang gimana? Nah, ini tentang medsos ya. Iya. Gimana peran medsos dan berita-berita online dalam memicu overthinking lu? Pernah ngalamin? Kayak tentang apa gitu yang terjadi di medsos. Terus kayak lu tuh overthinking lu kambuh lagi gitu. Kayak ada pertanyaan nih, kan biasanya ada kayak video gitu kan yang tentang kayak apa ya, misalnya lu pernah nggak sih iri sama orang gini Iya. gini gitu. Ada nggak kayak gitu? Iri sama orang ya? Pernah sih. Pernah. Karena Apa itu Iya, irinya? Karena itu. Maksudnya gimana ya?
jatuhnya kayak insecure gitu nggak sih kalau ini ya? Iya. Ya kan? Kalau ngeliat di medsos kayak orang-orang seumuran kita tuh udah pada sukses, udah bisa ngasilin uang sendiri, tapi dengan melihat keadaan kita yang masih kayak gini tuh, itu juga Overthinking ya. bisa jadi overthinking. Benar-benar. Gimana caranya ngubah pikiran negatif kita ke positif? Kalau gue sendiri biasanya mengafirmasi diri sendiri, kayak istilahnya nyemangatin diri sendiri, kayak udahlah nggak usah dipikirin, semua orang tuh ada jalannya masing-masing. Benar. Ya. Mau kayak gimana pun nanti hasilnya, yang penting kita udah mencoba. Benar. Nah, yang lu alamin itu kalau misal lu berpikiran positif itu, lu bisa lebih tenang dan bisa tidur. Atau bisa tidur Iya, gitu. atau bisa Iya, tidur. bisa tidur. Kadang kalau misalkan terlalu overthinking banget sampai nggak bisa mengendalikan diri sendiri gitu kan, sempat pernah nggak bisa tidur gitu. Sampai nangis ya? Iya, nangis, sampai nangis juga. Terus nangis nggak bisa tidur, terus bangun-bangun ngaca, tiba-tiba mata bengkak gitu. Nah, menurut lu nangis itu bisa ngurangin rasa cemas lu nggak? Kalau menurut gue sih ya, Karena itu dengan udah nangis tuh, alami gitu ya, bener, natural. kayak kita nangis tuh Rasanya lega Iya. gitu kan, benar sih. Nggak ada di pikiran bebannya Iya. lagi kan. Iya. Terus dampak ke hidup lu ya, overthinking itu berdampak apa aja sih ke hidup lu? Kalau menurut gua sih badan tuh jadi lemes. apa nih? Jadi lemes jadi nggak semangat gak sih? Iya jadi benar. ngejalanin Kayak itu? tubuh lu tuh jadi kayak gimana sih anjir? Jadi apa namanya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Mager gitu. Iya mager, kayak mager Bawahnya nggak mood gitu loh. Terus kayak gampang sakit, tiba-tiba drop gitu kan, bisa aja kan dampaknya kan gitu. Kalau menurut gua sih. Tapi lu pernah nggak sih kayak overthinking terlalu berlebihan sampai lu tuh masuk rumah sakit gitu? Gua Lu iya, karena apa kalau boleh cerita? kalau gua sih tentang apa ya, kayak misalnya kan gua selalu kayak diinin sama orang tua, kayak misalnya lu tuh nggak boleh apa kayak setiap hari setiap ada mata kuliah lu harus masuk gini nggak boleh ada yang ini. Terus gua berpikir dong, terus gua kapan besarnya selalu dikekang sama orang tua gitu ya, gitulah. Dan akhirnya di situ saya masuk rumah sakit begitu kawan-kawan. Terus dari orang tua lu tahu lu tuh sakit sebenarnya karena itu? Enggak, sakitnya ya karena makanan yang nggak jelas gitu. Oke. Emang kayaknya semuanya gitu gak sih? Iya Karena sih, gue juga kayak iya. gitu. Ini kayak misalnya, kakak, kamu habis makan apa gini gitu. Tapi lu nggak ada niatan cerita gitu buat lu speak up ke orang tua lu? Walaupun gue speak up nggak bakal didengerin. Kenapa gitu? Iya Kan harusnya sebagai orang tua harusnya Mendengarkan mendengarkan anaknya. curhatan. Iya, mereka tuh kalau udah ngedengar kayak gitu langsung kayak misalnya ada ceramahnya lagi gini. Enggak apa kayak misalnya kayak iya kayak gini. Kayak gue itu tertekan gitu ya. Tahu nggak sih? Mau nggak sih kayak gitu? Kayak gitu. Lalu kalau misalnya kayak gitu larinya kemana? Lu Ya. kan nggak bisa speak up kan? Nah lu biasanya larinya kemana? Mendiam diri aja di Pendam sendiri. iya pendam sendiri aja. Tapi kan biasanya kalau dipendam sendiri nggak baik ya. Iya sih, jatuhnya kayak lebih inian kan. Tapi ya gimana ya, nggak bisa teriak juga nggak bisa, ini nggak bisa gitu kan. Gue tipenya kayak gitu. Tapi hobi lu apa sih? Hobi gua ya main HP kan ya. Nonton film Iya. biasanya. Ngedrakor, Iya. bener banget. Nah itu bisa jadi alasan kayak bagi lu buat lu menghilangkan rasa Iya itu benar-benar. Kalau ngedrakor tuh lebih kayak misalnya itu pikiran udah hilang aja sendiri. Iya. Paham gak sih? Kayak Jadi misalnya kita lebih fokus ke iya ke cerita tentang drakor. drakornya gitu. Tidur lu terganggu nggak kalau lagi overthinking atau malah jadi lapar terus? Kan kadang ada tuh ya yang sampai malah jadi bergadang gitu. Kalau gue kalau lagi overthinking biasanya kan nggak bisa tidur ya. Kalau nggak bisa tidur kan kita stres gitu kan. Ya. Nah kalau lagi stres biasanya maunya ngemil gitu, maunya nyari makan gitu. Iya. Jadi kayak kita nggak bisa ngontrol buat jangan makan ini.
tipenya yang kayak overthinking begadang. Kalau gue setiap overthinking begadang mikirin apa-apa terus habis itu gue nge-scroll TikTok, dan di TikTok itu juga ada pas yang sama di kehidupan kita. Iya. Itu yang membuat kita nggak bisa tidur ini kan, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak, terus habis itu ketemu juga sama yang video yang sama kayak kehidupan kita juga. Tapi lu sadar gak sih kalau misalnya di TikTok tuh kadang gitu kayak tahu tentang Perasaan kita. Iya, perasaan kita. Gue tuh kadang curiga ya sama Akun iya, admin TikTok gitu ya. apa ada speaker yang bikin Yang bikin tentang iya. kedengeran gitu atau gimana? Kan tapi kan kita kan mikirnya kan dalam hati ya. Ya. Kenapa tiba-tiba ini FYP? Iya sih, benar. Tiba-tiba di Kenapa gitu ya? itu di posting di Iya, SW gitu. terus habis itu FYP lagi kan. Iya, benar. Itu tuh emang kita harus tanya admin TikTok sih. Kenapa bisa gitu ya? Iya. Atau jangan-jangan dia tahu rahasia kita? Tapi dia tahu dari mana kan? Tapi kan kita kan chatan di WA. Terus Iya. apa yang terjadi nggak usah diceritain juga, itu udah ada di WA. Iya, betul. Kasian. Betul sih. Tapi ya, oke lanjut Dia abis ini gue overthinking nih. Iya kan? itu selalu banget kayak gitu. Kayak, hah, kok bisa ya ini itu overthinking guys. Nanti gue kayaknya overthinking deh. Tapi lu pernah nggak overthinking sampai nggak tidur gitu, kayak sampai besoknya lagi atau sehari nggak tidur deh? Gue nggak pernah. Pernahnya gue kalau begadang tuh sampai jam 2. Jam 2 paling mentok. Iya, 2 subuh. Itu. Iya. Terus hubungan lo sama orang lain terpengaruh nggak kalau lo lagi overthinking? Gimana caranya? Terpengaruh banget. Kalau overthinking kan kadang bikin kita nggak mood gitu loh, tiba-tiba nggak mood. Iya, ngomong ke orang tiba-tiba yang di dekat kita. ngediemin orang sekitar gitu. Maunya diem aja. Kalau ditanya Iya. kenapa gitu pasti ya Gak apa-apa. jawabannya jutek gitu, kayak biasanya aja sih. Gitu. Kalau menurut kamu gimana? Ya sama. Gue tuh kalau misalnya lagi overthinking, ya kayak lo tadi, kayak sama orang tuh maunya marah-marah terus, orang gak punya salah, dimarahin. Terus dia marah nih, jadi aja tuh makin ada masalah lagi nambah. Iya sih. Gitu loh. Kayak demi tiba-tiba gitu nggak? Iya, kayak gitu. Lucu ya hidupnya. Kayaknya itu emang cewek aja gak sih? Enggak. Semuanya. Cowok pasti ada, tapi Iya, dia nggak iya, mau benar. di expose gitu loh. Apalagi ditambah misalkan kitanya lagi datang bulan, itu Iya. makin banget. Itu benar-benar sih. Entah kenapa ya, itu mungkin hormonnya. Kalau cewek ya, atau ya kalau yang para pria ini ya. Skip aja lah itu mah udah. Ya. Terus produktivitas kerja lu turun nggak kalau lagi overthinking? Turun. Terus cara ngatasinnya tuh gimana? Gimana ya? Kalau gue sih gimana sih? Kalau gue ngatasinnya ya kayak gitu, diem diri dulu, abis itu kayak bilang lu tuh nggak boleh kayak gitu, lu tuh harus bisa, nggak boleh nggak bisa, nggak ada kata nggak bisa, lu harus berjuang, harus ini itu. Berarti berusaha berpikir positif, mensupport diri sendiri. Iya benar, iya sih. Tapi itu berpengaruh nggak menurut lo? Pengaruh sih. Kalau misalnya lu lagi bad mood gitu kan, terus lagi bad mood, terus ada kayak tiba-tiba ada yang membisikin nih, nggak boleh gitu, gini. Jadi kan kayak positif kan. Nanti abis itu udah deh kelar bad moodnya, ngobrol lagi sama yang lain gitu. Terus kayak gitu sih. Emang setahu gue juga yang gue baca tuh kalau misalnya kita berpikiran positif, hal-hal yang baik pun bakal datang ke kita. Iya benar. Jadi kayak itu tuh udah hukum alam. Spiritual manusia tuh kalau misalnya dia punya energi yang positif, berpikiran positif, itu tuh bakal ngaruh juga. Jadi kalau misalnya orang itu berpikiran negatif, jadi auranya pun bakal ngaruh Iya benar sih. ke pikiran semuanya. Terus percaya diri lu tuh jadi turun nggak kalau lagi terlalu sering overthinking? Turun.
Kenapa turun? Gara-gara kayak misalnya ada nih orang nih, bukannya apa ya, nih gue tuh sering banget overthinking tentang diri gue. Kayak misalnya nih, ih dia tuh cakep kan, kenapa sih gue gak bisa suka dia gitu kan. Kayak, ih badannya bagus ya, gue selalu bilang, mama dia badannya bagus ya gini, aku harus inian. Terus kata mama kayak, kamu aja jarang olahraga gimana ininya gitu kan. Itu yang membuat gue overthinking kayak, bisa nggak ya gue jadi dia gitu, jadi badannya bagus gitu ya. Terus kayak bisa nggak sih kesampaian gitu. Deh kalau gue mah. Nah lu kalau misalnya berpikiran kayak gitu ya, itu tuh lu cuma mikirin doang atau berusaha buat gerak dan berubah gitu? Atau malah mikirin doang? Jadi kayak yang biasa terjadi tuh yang gimana? Kadang sih pernah mikirin doang, kadang juga kayak ya gitu, kayak yang kata lu tadi, Malah jadi semangat. iya itu sih tergantung mood aja sih menurut gue. Iya. Kan bisa kan gitu. Kalau lu, Gimana tadi Bang? maksudnya kalau misalnya lagi overthinking malah semangat atau gimana? Enggak sih, malah nggak semangat gitu. Kayak gimana sih, misalkan nih kita lagi gimana Itu lu sedih sih. Ini kenapa? Ada apa? Lu Ada apa? keinget apa, gimana ya? Ya apa? Ayo ceritain kakak. Lu tiba-tiba keinget ada sesuatu kah? Iya, atau lagi kangen sama seorang, atau misalnya orang tua atau Kenapa ya? Jadi gitu ya, jadi kan ini cerita aja ya. Iya ceritanya. Jadi kan ibu gue tuh udah nggak ada. Terus kan sekarang karena gue kan lagi merantau istilahnya. Iya. Kan otomatis di rumah cuma ada bapak gue, kakak gue dua-duanya tinggal di sini. Nah, bapak gue tuh udah tua, papa sendiri gitu kan. Nah, gue sebagai anak kayak ngerasa gimana ya? Saya takut, khawatir terjadi hal yang nggak terduga sama bapak Ya sebelumnya gue. gitu ya. Apalagi dengan rumah segede itu sendiri, cowok kan, yang biasanya hidup berdua sama ibu gue, kalau ada apa-apa dong bikin ini, tapi sekarang udah harus bikin sendiri, harus ini sendiri, gitu, apa sendiri gitu kan. Di dalam hati gue tuh kayak ngerasa, duh gimana ya, keadaannya gimana di sana. Terus kayak takut yang sudah terjadi terulang. Oh, takut kayak ibu gitu. Tapi lu sering nanya berkabar gitu? Iya, tapi nggak terlalu sering gitu. Dan kalau misalkan berkabar tuh pasti ngomongnya lagi sakit, dan ya itu yang bikin gue kayak sedih gitu. Gue maunya ada di samping dia, tapi dengan keadaan gue yang lagi, maksudnya lagi mengejar pendidikan, ini juga keinginan beliau, jadi gue bingung, maksudnya gue takut gitu loh, kok sesuatu yang harusnya nggak terjadi. Berarti overthinking berlebihan. Bukan overthinking berlebihan, dia mau beneran ngalamin. Iya, tapi kan itu kan juga membawa overthinking kan jatuhnya kan. Iya. Ada pertanyaan lagi kak? Ya udah. Dicukupkan saja. Iya. Atau mau ada yang diceritain lagi? Mungkin Apa masih ya? lanjutan. Kalau gue sih tentang ya kayak gitulah. Misalnya gue dulu nih cerita ya guys ya. Dulu tuh gue dari SD ke SMP tuh sering banget di swasta dulu. Gue SMP-nya swasta ya guys ya. SMP swasta sering dibully itu ya kan. Dan gue tuh cerita sama nyokap bokap ya kan, bilang aku kenapa sih dibully ayah mama.
emang aku ada kekurangan apa sih gitu kan. Aku tuh salah apa sama mereka, aku selalu begitu kan. Terus ada, tapi bapak mama, nyokap bokap gue selalu ngedukung banget, nggak boleh gitu kakak, mungkin dia cuma gini gitu pokoknya mereka ya nasehatin gue yang baik-baik lah. Tapi kan gue cerita kayak gitu pernah hampir nangis kayak emang emang segitu apa namanya, segitu nggak selayaknya gitu gue di depan mereka gitu sampai dibully ya. Terus kayak gue pernah dikatain, ih lu anak guru gini masa lu nggak bisa kayak bapak lu gitu kayak selalu ini pokoknya gitu lah. Gue selalu ceng-cengin orangnya selalu itu dari dan di SMA pun kayak gitu juga gue mengalami itu. Yang tadinya punya geng tiba-tiba berkurang gue sendiri gitu loh. Iya. Gitu gue sering kayak gitu, tapi setelah gue berpikir lagi secara apa dewasa, gue tuh nggak boleh kayak gitu, gue harus berubah, nggak boleh kayak lagi. Ya ternyata kayak gini kan hasilnya, kayak gue punya teman kayak sekarang udah banyak gitu. Nggak boleh lagi kayak berpikiran kekanak-kanakan ya kan. Itu sih gue. Dulu sih gue selalu sampai nangis sih. Itu sih Kayaknya hampir tiap malam kayak gitu. Iya. Tiap lu mau sekolah pasti kayak malamnya tuh takut gitu. iya kayak takut besok kuliah apa lagi ya yang gitu kan, kayak diceng-cengin. Nggak main fisik sih ngobrolnya, kayak cuma kayak diceng-cengin gitu doang. Kan orang kalau ada kan tipe orang yang kayak diceng-cengin tiba-tiba bukan baper tapi kayak gimana gitu kan, kayak ngerasa kayak ih emang nggak apa kayak jahat banget sih mereka gini ngomongin, emang nggak selayak itu ya buat di depan mereka kayak gitu. Apa harus senatural mungkin kah gue, atau perfect kah gue di mata mereka gitu. Tapi hal yang terparah yang mereka lakuin ke lu itu apa? Tapi kalau misalnya lu nggak mau cerita nggak apa-apa. Terparah Ya. apa ya, yang lu merasa down banget Iya. Sampai overthinking berlebihan yang sampai sekarang masih teringat tuh kejadian itu gitu. ada sih dulu. Gimana ya ceritanya ya. tapi kalau misalnya nggak mau nggak apa-apa sih. Misalnya nggak usah. Dikit aja ya ceritanya ya, singkat aja ya. Dulu tuh bokap sebelum pindah bokap dulunya kita tuh kayak orang biasanya gimana sih, kayak dulu tuh gue punya ya segalanya lah ya kan, kayak punya duit, punya ininya tanpa ada beban, kayak misalnya ditagih-tagih orang inian ya kan. Tapi kayak semenjak itu gue masih ini apa gimana ya, kalau bisa nggak sih gue nanti ke depannya bisa bahagia orang tua gue. Dulu tuh gue kayak misalnya jatuh lah, Kayak pernah ngalamin. ya pernah. Yang tadinya gue kayak merasakan hal yang kayak punya segalanya tiba-tiba kayak jadinya ini. Gue pernah ini yang kejadian, gue pernah makan mie satu keluarga, satu mie dan mie doang, itu gara-gara nggak punya duit itu doang. Tapi gue di situ kayak apa ya, kayak nggak merungut-rungut, paham gak sih? Kayak orang-orang kan biasanya apa sih ini kok makannya cuma segini. Gue tahu keadaan ya kan, kalau di situ kan gue nggak merungut-rungut. Terus habis itu gue menikmati, kan lebih enak kan satu inian beramai-ramai itu kan lebih menikmati gitu daripada yang kayak ngomong apaan sih ini kan. Orang biasanya kan yang habis yang bisa yang tadinya punya segalanya tiba-tiba jatuh, terus dia nggak siap gitu kan, bisa stres iya itu. Tapi ya puji Tuhannya ya gue sama adik gue bisa iniin keadaan sih. berarti kayak tegar dengan dipaksa oleh keadaan. Ya benar banget, dipaksa dengan keadaan juga. Ya pokoknya ya harus berdiri lah dengan kokoh, jangan kayak Yang mudah goyah. nggak mudah goyah, itu aja sih. Terus saat ini udah kembali. Terkadang kalau misalnya lagi cerita lagi tentang yang sebelumnya, di situ masih kayak itu
gitu sih. Tapi nggak sesering itu, nggak sesering yang dulu gitu. Itu aja. Ya udah. Ya. Itu saja guys Penutupan. podcast dari kita. Semoga bermanfaat. Ternyata seru juga kita membuat seperti ini biar kita tahu pengalaman kita masing-masing. Iya. Biar nggak apa kayak nggak overthinking lagi, punya temen curhat. Iya. Iya kan, benar kan? Benar. Benar, itu aja sih. Oke, bye bye, sampai jumpa.